Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Bunga Rafflesia mekar sempurna di Matur Agam. Pohon tumbang timpa truk, arus lalu lintas terganggu. Relokasi korban bencana banjir dan longsor di Langgai, pesisir selatan, dibantu oleh seorang perantau. Warga Nagari Matuahilia, Kecamatan Matur Agam, menemukan setangkai bunga Rafflesia yang sedang mekar sempurna di sebuah areal perkebunan milik seorang warga. Bunga ini memiliki diameter 82,2 cm. Di lokasi itu, ada 6 titik lokasi bunga Rafflesia. Dan bunga yang mekar merupakan lokasi terjauh dengan perjalanan sekitar 30 menit. Penemuan ini langsung dilaporkan Wali Jorong ke petugas BKSDA Sumbar. Kepala Resor Konservasi Wilayah 2 Maninjau BKSDA Sumbar, Rusdian P. Ritonga, di Lubuk Basung, Kamis mengatakan, spesies Rafflesia ini termasuk yang berukuran besar, yang kemungkinan berjenis Arnoldi atau Tuan Mudae. Ia mengatakan, apabila bunga Rafflesia ini jenis Tuan Mudae, maka ini merupakan bunga kedua yang ditemukan di Agam. Pihaknya akan meneliti lebih jauh jenis bunga Rafflesia itu. Bunga Rafflesia yang mekar di Jorong Air Taganang itu adalah titik ke-17 yang kami temukan di Kabupaten Agam. Untuk spesifiknya apakah ini kecenderungannya merupakan spesies Tuan Mudae atau spesies Arnoldi, kita belum berani memastikan ya. Bunga Rafflesia termasuk kategori bunga langka yang dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Agam. Hujan disertai angin kencang yang melanda kota Padang pada Selasa malam, mengakibatkan pohon pelindung tumbang dan menimpa sebuah truk kontainer di kawasan Ganting, pusat kota Padang. Pohon pelindung dengan panjang 20 meter dan berdiameter 70 cm, serta berjenis pohon petai, menyebabkan kerusakan pada kap bagian atas mobil truk yang sedang terparkir. Tim BPBD Padang dan relawan yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi material pohon dengan memotong-motongnya menjadi bagian-bagian kecil menggunakan gergaji mesin. Hanya dalam waktu sekitar 30 menit, petugas berhasil mengevakuasi pohon tumbang dan arus lalu lintas secara perlahan berangsur normal. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun selama tim mengevakuasi pohon itu, arus lalu lintas menjadi terganggu. Terkait dengan informasi pohon tumbang terjadi pukul 19 WIB waktu Indonesia Barat menimpa satu mobil truk. Alhamdulillah tidak ada korban. Pelaksanaan pekerjaan bersekitar kurang lebih setengah jam oleh pihak BPBD, Damkar, dan KSB dari pihak organisasi yang lain. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada karena menurut analisa BMKG, cuaca ekstrim masih terus terjadi di Padang hingga akhir minggu ini. Kondisi ini diperparah karena sebagian besar pohon pelindung di Padang berusia tua dan lapuk, sehingga bisa tumbang sewaktu-waktu. Alfi melaporkan dari Padang. Relokasi bagi warga yang rumahnya hancur akibat banjir dan longsor di Kampung Langgai
Nagari Gantiang Mudia Utara Surantih, pesisir selatan, akan dibantu oleh seorang perantau. Lahan yang akan dijadikan sebagai relokasi itu telah disiapkan oleh pemerintahan setempat. Tinggal menunggu kesepakatan antara pemilik lahan dan perantau. Wali Nagari Gantiang Mudia Utara Surantih hari Selasa mengatakan, lahan yang akan digunakan untuk membangun 51 unit rumah itu akan dibeli oleh seorang perantau yang berada di Bandung, Jawa Barat melalui BPBD Provinsi Sumatera Barat. Pembangunannya akan dilakukan secara bertahap. Lahan yang disiapkan masih berada di Kampung Langgai dan berada di sekitar permukiman masyarakat dengan luas lebih dari 1 hektar. Di Nagari Gantiang Mudia Surantih akan dibangun sebanyak 115 unit rumah. 51 unit rumah diantaranya akan dibangun di Langgai dan sisanya di Kampung Batubala di Kanagarian yang sama. Hibah tanah mungkin tuh nanti dibantu dengan cara dibeli oleh pihak yang punya modal dari pribadi itu dari Bandung kalau tidak salah melalui pemerintahan provinsi itu yang lutus ke sini Batang BPBD provinsi melalui kepercayaan kepada pemerintah provinsi. Lokasi ini berada pada dataran yang tinggi dan tidak jauh dari permukiman masyarakat sehingga warga yang akan direlokasi tidak canggung dan merasa berada di daerah baru karena lokasinya masih berada di kampung yang sama. Apa yang dilakukan perantau dari pesisir selatan ini bisa menjadi contoh bagi perantau lainnya bahwa membangun kampung halaman tak hanya berharap pada pemerintah, tapi bisa dilaksanakan secara mandiri dan dibuktikan dengan kerja nyata. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Polisi membekuk Herli Davidson, seorang pengedar sabu-sabu yang baru saja menjemput paket dari mobil travel Pekanbaru Payakumbuh di sebuah kedai kopi di daerah Sarilama, Kecamatan Harau, 50 Kota, pada Sabtu siang pekan silam. Paket yang dijemput berupa kotak berisi kue. Namun jangan salah sangka, ternyata di salah satu kotak di bawah tumpukan kue ada 1 bungkus paket besar sabu-sabu yang diperkirakan beratnya 20 gram. Sebelumnya, polisi dari Tim Sus Direktorat Narkoba Polda Sumbar mendapat laporan akan adanya pengiriman sabu-sabu dari Provinsi Riau menuju Payakumbuh menggunakan kendaraan travel. Usai ditangkap, dan Herli mengakui jika barang haram itu adalah miliknya. Herli pun dibawa polisi ke Mapolda Sumatera Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Anggota opsional kita mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman barang, 1 paket barang dari Pekanbaru menuju 50 kota. Dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa pengiriman barang tersebut akan melalui sebuah travel dengan modusnya dimasukkan dalam kotak kue. Saat ini polisi sedang memburu pengirim barang haram itu yang terindikasi seorang bandar narkoba antar provinsi yang berdomisili di Pekanbaru. Sri Louis melaporkan dari Padang.